para pemimpin dan militer Italia malah lebih fokus untuk menyalahkan Mussolini yang membawa Italia berada di ambang kehancuran. Ini loh, politik. Sehingga keputusan sing dukur, sing soro, sing isor. Jadi percuma Pak, wajah Mussolini terpampang nanti ayo percuma. Loh, tentara ya gak iso memahami ideologi ini loh. Sementara itu, di pihak Yunani hanya kehilangan 5.000 tentara tewas dan 20.000 lainnya luka-luka. Wis banding noe ketimpangan nih loh, banding noe. Oke, setelah kita kemarin membahas tentang kehidupan Mussolini hingga ia menjadi penguasa Italia serta persahabatannya dengan Hitler. Kali ini kita akan membahas Italia yang menjadi pengganggu bagi Hitler dan kenapa ia bisa semengecewakan itu selama Perang Dunia Kedua. Oh ya, buat Anda yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dan selamat datang di Indra Bercerita. Nah, hubungan antara Mussolini dan Hitler yang awalnya didasari atas kekaguman, seperti yang kita bahas kemarin, mulai menunjukkan keraguan dari sisi Hitler. Keputusan militer Mussolini seringkali hanya didorong oleh ambisi yang berlebihan, keinginan untuk menyaingi Hitler atau minimal mengimbanginya. Semua ekspektasi itu tidak sejalan dengan realitas yang ada. Mussolini mengabaikan kapasitas militer dan ekonomi Italia yang sebenarnya. Jadi, alih-alih bekerja sama dengan Jerman untuk menaklukkan dunia, Mussolini malah membebani Jerman. Jadi, meneng tola-tole bergerak keliru kabeh, Pak. Sebenarnya, pada September 1939, Italia mengumumkan akan non-belligerent atau tidak berperang maupun berkonflik. Karena Mussolini sebenarnya sadar kalau militernya belum siap. Angkatan bersenjata Italia masih menderita kekurangan perlengkapan modern, serta mereka masih belum cukup dari segi amunisi, bahan bakar, dan logistik untuk perang jangka panjang. Sebagian besar persenjataan mereka juga bisa dibilang ketinggalan zaman lah, dan itu pun banyak diantaranya merupakan peninggalan Perang Dunia Pertama. Tapi, karena melihat Hitler yang dengan cepat melancarkan serangan ke berbagai negara, lebih tepatnya ketika menaklukkan Belanda, Belgia, dan Prancis, Mussolini mulai ketakutan akan ketinggalan pesta kemenangan dan tidak mendapatkan bagian wilayah pasca perang. Selain itu, jika Italia tidak ikut menyerang, bisa-bisa Italia akan dianggap remeh dan sebagai penonton saja. Hingga akhirnya, pada 10 Juni 1940, ia secara resmi menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris. Menurut Stanley, dalam bukunya yang berjudul A History of Fascism, keputusan ini diambil untuk menegaskan statusnya sebagai kekuatan besar di mata Hitler dan mencegah Italia akan dipandang sebagai negara boneka Hitler. Tapi, bergabungnya Italia dalam invasi Prancis ini malah menunjukkan kelemahan awal mereka. Jadi pada saat itu, kemenangan Jerman sudah berada di depan mata. Mereka sudah menghancurkan sebagian besar pertahanan Prancis. Bahkan, Paris pun sudah mulai direbut pada 14 Juni 1940. Nah, dari sini kan sudah terlihat bahwa Prancis itu sudah pasti akan tumbang. Italia seolah-olah ingin menunjukkan kekuatan mereka dengan menyerang perbatasan Prancis dari sisi pegunungan Alpen. Mereka mengerahkan 300.000 tentara, padahal di garis pertahanan tersebut hanya ada 85.000 prajurit Prancis yang sudah kena mental karena front utara dan ibu kota mereka yang tumbang. Italia di sini hanya bergerak beberapa kilometer melintasi perbatasan seperti merebut kota Menton, dan itu pun Italia harus mengorbankan 631 tentaranya tewas dan 2.631 lainnya terluka parah, serta puluhan ribu tentara menderita radang dingin. Dan dari sisi Prancis hanya kehilangan 37 prajurit tewas dan 150 lainnya terluka. Bahkan pasukan Italia tidak memiliki perlengkapan yang sesuai dengan medan serangan mereka dan koordinasi komando mereka juga sangat buruk. Nah, keputusan impulsifnya itu begitu terlihat ketika Italia memutuskan untuk menginvasi Yunani pada 28 Oktober 1940. Seperti yang kita bahas pada episode sebelumnya, bahwa Yunani memanglah target Mussolini untuk menguasai Laut Mediterania. Dan seperti yang kita bahas pada playlist Seminggu Bersama Hitler, pada tanggal tersebut, Hitler sendiri sedang mempersiapkan invasi ke Uni Soviet. Lalu, kenapa keputusan ini dilihat sebagai keputusan yang impulsif?
Karena menurut Bosworth, Mussolini dengan lantang mengatakan, Hitler selalu membuatku dalam posisi yang tidak nyaman. Kali ini, aku akan membalasnya dengan memecahkan paralelnya di Yunani. Hitler sendiri sebenarnya tidak diberitahu tentang rencana ini, karena ini hanyalah motivasi pribadi Mussolini yang merasa tersaingi. Justru, serangan yang seharusnya membuat Hitler terpukau, malah membuat Hitler merasa geram dan terganggu. Tersebut, Italia memberangkatkan sekitar 150.000 tentara, yang mana jumlahnya akan terus ditambah hingga 500.000, dengan 600 unit artileri, 170 tank, dan sekitar 400 pesawat tempur. Sementara itu, Yunani hanya memiliki 100.000 tentara yang tersebar di perbatasan Albania. Itu pun banyak dari mereka karena wajib militer yang kurang terlatih dan hanya kurang dari 100 unit artileri serta hampir tidak memiliki tank. Di sini jelas kan ketimpangannya. Dari jumlah tentara saja seharusnya bisa menang dengan telak gitu loh. Tapi pasukan Italia berhenti total dalam waktu kurang dari 2 minggu karena tidak bisa menembus pegunungan terjal di Epirus dan Pindus. Ditambah lagi cuaca buruk dan kondisi jalan yang tidak memungkinkan. Lagi-lagi di sini pasukan Italia juga banyak yang kekurangan makanan, amunisi, dan menderita radang dingin. Saya tak kon gak belajar dari invasi nang Prancis ta? Dibaleni mana cok radang dingin ini? Iyalah. Nah, karena melihat pasukan Italia yang mandek, Yunani pun melancarkan serangan balik pada 14 November 1940 dan berhasil memukul mundur pasukan Italia ke wilayah Albania dan memaksa mereka untuk bertahan. Karena serangan itu, Italia harus kehilangan lebih dari 13.000 tentara, 50.000 tentara luka-luka, dan 25.000 hilang atau tertangkap. Sementara itu, di pihak Yunani hanya kehilangan 5.000 tentara tewas dan 20.000 lainnya luka-luka. Wis banding noe ketimpangan nih loh, banding noe. Sebelum itu, sebenarnya Mussolini sudah mengerahkan pasukan untuk invasi ke Mesir pada 13 September 1940. Karena pada saat itu, Mussolini berpikir bahwa menaklukkan Yunani akan mudah, sehingga ia membagi 2 serangan dengan ke Mesir dulu, yang mana memang lebih sulit, karena Mesir merupakan daerah kekuasaan Inggris. Tapi, dua-duanya berakhir sama dalam waktu yang juga berdekatan. Inggris melancarkan serangan balik, yakni Operasi Kompas untuk menghancurkan pasukan Italia. Sebenarnya, pasukan Italia di sini lebih banyak daripada pasukan Inggris. Tapi, karena pasukan Inggris lebih terorganisir dan koordinasi mereka juga lebih mantap, hal inilah yang membuat pasukan Italia kocar-kacir. Jadi sakjane strategi mereka sudah cukup oke loh. Real niru Hitler, Pak. Tapi ini versi beta. Jadi, pasukan besar-besarane iku yo mandek begitu saja. Karena kegagalan tersebut membuat Mussolini tidak memiliki pilihan lain selain meminta bantuan Hitler, karena pasukan Inggris juga mulai membantu Yunani untuk merebut wilayah poros. Nah, Hitler juga mau tidak mau harus membantu karena wilayah itu sangatlah riskan bagi Jerman. Sehingga pada Februari 1941, Hitler harus menerjunkan pasukan yang mereka beri nama Afrika Korps untuk membantu Italia di Mesir. Dan pada April 1941, mereka melancarkan invasi ke Yugoslavia dan Yunani, serta cepat menaklukkan wilayah itu dan mencegah Italia dari kekalahan memalukan. Menurut Shearer, bantuan tersebut membuat Jerman harus menunda invasi ke Uni Soviet selama beberapa minggu, yang membuat mereka harus terjebak dalam perang musim dingin. Dalam Perang Dunia Kedua yang memalukan tersebut, sebabnya sendiri itu cukup kompleks dan saling berkaitan. Yang pertama, basis industri mereka yang lemah. Italia sendiri sebenarnya sangat kekurangan bahan baku strategis untuk industri berat dan perang besar, seperti batu bara, minyak, dan biji besi. Jadi, mereka begitu bergantung pada impor yang sangat rentan untuk diblokade musuh. Sebenarnya Jerman juga mengalami masalah yang sama sih, seperti pada impor biji besi. Tapi, mereka lebih taktis mengamankan jalur impor tersebut. Di bawah pemerintahan Mussolini sendiri juga ada upaya industrialisasi. Namun, fokus mereka pada pertanian, bukan rencana perang. Kalau Jerman kemarin kan membuka banyak lapangan pekerjaan untuk berperang gitu loh. Lah, Italia di sini untuk bertani. Terus lapo kan melok perang, lapo. Italia sangat belum siap untuk berperang karena melihat dari produksi persenjataan mereka yang usang dan kualitasnya juga sangat jauh di bawah musuh mereka.
seperti mayoritas tank mereka yang model ringan, yakni L335, yang sebenarnya itu merupakan senapan mesin berlapis baja, bukan tank sesungguhnya. Kita bandingkan saja dengan tank ringan milik sekutu yang seperti ini. Wis ketok gagandi ngono lho. Wis ketok gagandi, Pak. Italia juga punya tank medium awal seperti M1139, tapi tidak sebanyak L335. Nah, mayoritas tank sekutu itu seperti Matilda II, Valentine, dan Sherman. Ya pantaslah mereka meminta bantuan Jerman yang mayoritasnya adalah tank Panzer III dan Panzer IV. Kelemahan tank Italia tersebut dibahas oleh MacGregor Knock dalam bukunya yang berjudul Politics and Strategy in Fascist Italia Last War, yang menyebutkan ketika invasi ke Afrika Utara, tank Matilda Inggris seringkali kebal terhadap tank meriang Italia. Jadi tank musuh tanknya kalah anjir, dan artileri serta senjata anti-tank mereka itu juga peninggalan dari Perang Dunia I, yang mana senjata anti-tank Italia tidak dapat melawan tank sekutu yang berlapis baja tebal. Dari segi pasukan, Mussolini juga tidak dapat merebut hati tentara mereka sepenuhnya, sehingga semangat juang para tentara Italia itu cenderung rendah. Para prajurit tersebut tidak memiliki ideologi yang kuat seperti Nazi, dan juga tidak sekuat patriotiknya tentara sekutu yang berperang untuk tujuan mempertahankan tanah air. Nah, karena tidak ditunjang oleh ideologi yang kuat dan semangat patriotik itulah, tentara Italia pada saat itu mudah menghadapi kelelahan fisik, mental, dan ditambah melihat kekalahan beruntun dari berbagai front penyerangan. Jadi, percuma Pak, wajah Mussolini terpampang nanti ayo percuma. Loh, tentara ya gak iso memahami ideologi ini loh. Selain itu, Mussolini juga terus mengintervensi urusan militer dan strategi yang membuat kekacauan taktis dan mengganggu jalannya perang. Menurut Bosworth, dalam bukunya yang berjudul Mussolini, The Man and the Myth, keinginan Mussolini untuk mengatur dan menginspirasi dari kejauhan seringkali malah merugikan strategi lapangan, karena hanya membuat keputusan berdasarkan ambisi politik semata daripada realitas militer. Yo, mirip lah seperti Hitler gitu loh. Hitler kan ketika intervensi ke militer, jadi militernya acur. Wis pokoknya intinya lek sipil bergerak nang militer, itu bakal acur Pak. Apa mana militer nang jabatan sipil? Iya gak sih? Nah, kelemahan Italia ini begitu mengganggu Hitler. Mulai dari Hitler harus mengirimkan bantuan logistik dan perlengkapan untuk membantu Italia yang kesusahan. Belum cukup sampai di situ, Hitler juga harus membuka front baru, yakni di Afrika Utara dan Yunani, yang mana bukanlah tujuan utama Hitler. Dan yang paling vital, Hitler harus menunda invasi ke Soviet yang dijadwalkan pada pertengahan Mei 1941 dan baru terrealisasi pada 22 Juni 1941, yang membuatnya mengalami kekalahan beruntun. Dan Soviet terus mendorong pihak poros hingga memasuki Sisilia, atau dikenal dengan Operasi Husky pada 10 Juli 1943. Invasi sekutu tersebut hanya berlangsung selama kurang dari sebulan, yang mana pada Agustus 1943 mereka berhasil menguasai Pulau Sisilia. Kekalahan ini mengakibatkan pukulan psikologis dan militer yang sangat besar, karena ini adalah kali pertama mereka diinvasi secara langsung di tanah air mereka sendiri. Masyarakat pun mulai mempertanyakan rezim fasisme yang terus menjanjikan kemenangan, tapi kenyataannya perang telah tiba di rumah mereka dan kekalahan Italia sudah berada di depan mata. Menurut Bosworth, runtuhnya Sisilia merupakan lonceng kematian bagi Mussolini. Tentara dan rakyat Italia benar-benar kebingungan di sini, namun tidak dengan Jerman yang langsung membentuk garis pertahanan untuk menyambut kedatangan sekutu. Para pemimpin dan militer Italia malah lebih fokus untuk menyalahkan Mussolini yang membawa Italia berada di ambang kehancuran. Pada malam 24 Juli 1943, Dewan Agung Fasis mengadakan pertemuan rahasia yang mengkritik kepemimpinan Mussolini dan menuntut Raja Victor Emmanuel III untuk mengambil alih komando militer. Dan pada dini hari 25 Juli 1943, dengan mayoritas suara Dewan Agung, Mussolini resmi dicopot dari kekuasaannya oleh partainya sendiri. Masih di tanggal yang sama, lebih tepatnya siang harinya, Mussolini dipanggil untuk menghadap ke raja guna memberitahu bahwa ia sudah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri Italia
dan langsung ditangkap oleh polisi militer serta dibawa ke lokasi rahasia. Setelah penggulingan tersebut, Raja Victor menunjuk Marsekal Pietro Badoglio sebagai Perdana Menteri baru dan ditugaskan untuk mengeluarkan Italia dari Perang Dunia Kedua. Pada 8 September 1943, secara mengejutkan, Italia resmi mengumumkan gencatan senjata kepada sekutu. Ini merupakan deklarasi Italia keluar dari Perang Dunia Kedua yang akan berbalik melawan Jerman. Nah, Jerman kan sedang bangun benteng pertahanan untuk mencegah Italia jatuh ya. Jadi, secara tidak langsung, pasukan Italia berada di antara dua kekuatan besar, yakni Sekutu dan Jerman. Karena ketidakjelasan tersebut membuat banyak tentara Italia yang menyerah, kabur, atau bahkan ditembaki oleh Jerman. Hitler tentu sangat marah dong mendengar kabar ini. Ia pun dengan cepat merespon pengkhianatan tersebut dengan meluncurkan operasi Axis yang bergerak cepat untuk menduduki Italia Utara dan Italia Tengah serta melucuti semua tentara Italia yang tersisa. Tak hanya itu, akhirnya banyak tentara Italia yang harus ikut tersiksa dalam kamp-kamp kerja paksa Nazi karena sekarang mereka adalah musuh bagi Jerman. Ini loh, politik. Sehingga keputusan sing dukur, sing soro, sing isor. Terus, bagaimana nasib Benito Mussolini? Akan kita bahas di episode berikutnya. Nah, dalam episode kali ini, saya hanya membahas bagaimana Italia menjadi beban bagi Jerman dan kesembronoan Mussolini untuk menunjukkan kekuatannya. Terus, bagaimana Jerman bisa runtuh dan alur Perang Dunia Kedua, kalian bisa tonton video saya yang ini. Jika ada perbedaan pandangan atau kurangnya informasi yang saya masukkan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta sampai jumpa di episode selanjutnya.